Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya informasi di internet itu benar-benar bergerak? Bukan cuma konsepnya ya, tapi secara fisik. Yuk kita coba bedah perjalanan tersembunyi data kalian langsung dari server sampai ke layar kalian. Oke, kita mulai dari sini aja ya. Konten yang lagi kalian tonton sekarang ini tuh nggak muncul gitu aja di layar. Konten ini menempuh sebuah perjalanan fisik yang beneran nyata. Nah, perjalanan inilah yang bakal kita telusuri bareng-bareng, mulai dari lapisan jaringan yang paling dasar. Ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari gimana koneksi fisik itu terbentuk, terus gimana data digital diubah jadi sinyal. Kita juga bakal menjelajahi macam-macam kabel dan nirkabel, sampai akhirnya kita paham cara ngukur kecepatan koneksi internet kita sendiri. Semua yang kita lakuin online, mulai dari kirim email sampai nonton video, itu semuanya bergantung pada satu hal yang fundamental banget, koneksi fisik. Yuk, kita lihat gimana semua ini berawal. Di dalam perangkat kalian, entah itu laptop atau HP, ada komponen yang namanya kartu antarmuka jaringan atau NIC. Anggap aja ini kayak gerbang tolnya. Si NIC inilah yang bikin koneksi fisik pertama ke jaringan lokal kalian. Bisa lewat kabel Ethernet atau sinyal Wi-Fi. Oke, sekarang kita udah terhubung nih. Disinilah tugas utama dari lapisan fisik dimulai. Tugasnya, nerjemahin bahasa digital komputer kita, yaitu angka 1 dan 0, ke dalam bahasa fisiknya jaringan. Nah, ini bagian yang keren banget. Ada proses yang namanya enkapsulasi. Jadi, sebelum data kalian dikirim, data itu dibungkus dulu dalam paket yang namanya Ethernet frame. Ini tuh mirip kayak kita nyiapin koper sebelum jalan-jalan. Semua barang dimasukin, terus ditempel label alamat biar tujuannya jelas. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Pemberian sinyal atau signaling itu adalah momen di mana bit-bit digital yang nggak kelihatan diubah jadi energi fisik yang nyata. Proses inilah yang bikin data, yang tadinya cuma ada di dalam komputer, jadi sesuatu yang bisa jalan-jalan di dunia nyata. Terus, gimana caranya bit ini diwujudkan? Kalau lewat kabel tembaga, ya wujudnya denyut listrik dengan voltase tertentu. Kalau lewat kabel fiber optik, wujudnya kilatan cahaya. Ada atau nggak adanya denyut atau kilatan itulah yang artinya 1 atau 0. Simple, tapi luar biasa kuat. Nah, sekarang kita ngomongin media fisik yang paling umum, kabel tembaga. Kalau fiber optik itu ibarat jalan tol super, kabel tembaga ini ibarat jalan-jalan lokal yang nyambungin rumah dan kantor kita ke jalan tol tadi. Oke, ada 3 jagoan utama di dunia kabel tembaga yang bakal kita intip satu-satu. Masing-masing punya desain dan tujuan yang agak beda. Tapi, semuanya kerja berdasarkan prinsip yang sama, ngirimin sinyal listrik. Ini nih, kabel yang kemungkinan besar ada di rumah atau kantor kalian, yang nyambungin komputer ke colokan di dinding. Kenapa dipilinin sih? Wah, ini tuh trik rekayasa yang cerdas banget loh. Pilihan ini bikin medan magnet yang saling menghilangkan, jadi bisa ngurangin gangguan atau interferensi dari kabel lain atau alat elektronik di sekitarnya. Sekarang, coba lihat STP. Ini bisa dibilang sepupunya UTP yang lebih kekar. Lapisan pelindung logam tambahannya itu, bayangin aja kayak baju zirah, buat ngelindungin dari gangguan elektromagnetik yang kuat yang mungkin ada di pabrik atau dekat mesin-mesin besar. Dan yang terakhir, kabel koaksial. Desain intinya yang terisolasi dan dilindungi sama jalinan logam, bikin kabel ini tahan banget sama gangguan. Makanya, kabel ini sering banget dipakai sama provider internet kabel buat ngebawa sinyal sampai ke rumah kita. Oke, jalan-jalan lokal udah. Sekarang kita masuk ke jalan tol supernya informasi. Kita bakal ngomongin fiber optik yang ngirim data sebagai kilatan cahaya dengan kecepatan dan kapasitas yang luar biasa. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget kenapa fiber optik jadi pilihan utama buat tulang punggung internet jarak jauh. Lihat aja deh bedanya di jarak sama bandwidth. Dan yang paling penting, karena pakai cahaya bukan listrik, fiber optik itu sama sekali kebal sama gangguan elektromagnetik. Ditambah lagi, sinyal cahaya itu nggak cepat melemah kayak sinyal listrik, jadi bisa menempuh jarak jauh banget tanpa perlu dikuatin lagi. Ya, emang lebih mahal, tapi kemampuannya emang nggak ada tandingannya. Ternyata fiber optik itu nggak cuma satu macam loh. Ada 2 rasa utama, mode tunggal dengan intinya yang super kecil dan laser yang kuat itu dirancang buat nyebrangin samudra. Kalau mode jamak yang intinya lebih besar dan pakai LED yang lebih murah, lebih cocok buat nyambungin antar lantai di gedung kantor. Sama-sama pakai cahaya tapi skalanya beda banget. Oke, kita udah ngomongin yang pakai kabel. Terus gimana dong sama koneksi yang nggak kelihatan? Buat banyak dari kita, bagian terakhir dari perjalanan data itu ya lewat udara, pakai gelombang radio yang ngasih kita kebebasan buat gerak.
Enaknya pakai WiFi itu ya ada harganya, ada tantangannya sendiri. Tembok bisa bikin sinyal lemah, oven microwave di dapur bisa bikin gangguan, dan karena sinyalnya ada di mana-mana, keamanan jadi isu penting. Belum lagi, semua orang yang nyambung ke satu WiFi itu bakal berbagi bandwidth yang sama, nggak kayak koneksi kabel yang sifatnya pribadi. Nah, setelah kita ngerti perjalanannya, yuk kita coba rangkum semuanya. Apa sih arti sebenarnya dari istilah-istilah yang sering kita pakai buat ngukur performa koneksi internet? Ini relevan banget buat kita semua. Bandwidth itu angka gede yang biasanya dipamerin sama provider internet. Ini adalah potensi maksimal dari koneksi kita. Kalau internet itu jalan tol, bandwidth itu jumlah lajurnya. Makin banyak lajur, secara teori makin banyak mobil yang bisa lewat. Tapi kan jalan tol punya 8 lajur bukan berarti lalu lintasnya selalu bisa ngebut kan? Nah, throughput itu adalah kecepatan sebenarnya yang kita rasain. Ini adalah ukuran seberapa banyak data yang benar-benar berhasil lewat koneksi kita setelah memperhitungkan macet dan faktor-faktor lain. Dan ini dia nih ukuran yang paling penting sebenarnya, goodput. Dari semua data yang berhasil ditransfer, berapa banyak sih yang isinya beneran konten yang kita mau? Video, halaman web, file, dan bukan data overhead kayak alamat atau info kontrol. Goodput itu cuma ngukur data yang beneran berguna buat kita. Ibaratnya, muatannya bukan truknya. Jadi, lain kali internet kalian terasa lambat, sekarang kalian punya bekal buat mikirin masalahnya secara beda. Apa masalahnya di kabel fisik ke rumah? Atau sinyal WiFi yang lemah karena kehalang tembok? Atau mungkin terlalu banyak perangkat yang rebutan koneksi? Perjalanan data itu fisik, dan seringkali solusinya juga fisik.